Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kegaduhan yang dibuat Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini berbuah pahit bagi pengacara yang telah dibekukan sumpah advokatnya itu. Begitupun juga pemirsa kuasa hukum Rasman yang menghina pengadilan dengan naik ke meja saat sidang di PN Jakarta Utara tersebut, yaitu Firdaus Oiwobo. Kini Hotman Paris yang berperkara dengan Rasman diperiksa di Mabes Polri terkait kegaduhan pada 6 Februari tersebut. Rasman Arif Nasution sedang pusing 7 keliling. Di tengah pekerjaannya untuk mewakili kasus hukum Fadel Bajideh dalam kasus hukum dugaan asusila terhadap Putri Nikita Mirzani, Rasman justru dibekukan sumpah advokatnya. Tapi Rasman tetap bersuara lantang. Ia bersikeras melawan sanksi-sanksi yang ditimpakan padanya demi bisa membela kliennya. Saya berkepentingan untuk ini karena saya mendampingi Fadel. Poin pertama itu terkait saya. Poin kedua, bahwa saya tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Namun beda lagi yang disampaikan Hotman Paris. Ia menilai semestinya begitu surat pembekuan berita acara sumpah advokat diterbitkan, maka seorang pengacara tidak boleh lagi beracara. Hal itu disampaikan Hotman di akun media sosialnya pagi tadi. Pencerahan hukum, wajib hukumnya bagi polisi, jaksa dan para hakim yang terhormat untuk menolak pengacara yang telah dibekukan basnya oleh pengadilan tinggi atas restu Mahkamah Agung apabila yang bersangkutan datang dalam menjalankan profesi sebagai pengacara. Kepada para masyarakat, pengusaha dan pencari keadilan, batal demi hukum surat kuasa dan pembelaan hukum yang dibuat oleh oknum pengacara yang surat basnya telah dibekukan oleh pengadilan tinggi. Kepada para pengacara muda, inilah contoh pembelajaran untuk tidak nyinyir atau menyenggol orang yang sudah sukses hanya untuk pansos. Akan tetapi, pelajari contoh ilmunya agar kau lebih sukses. Dan jangan lupa, jam terbang adalah salah satu kunci utama untuk keberhasilan pengacara. Salam Hotman Paris. Masih dengan kasus yang sama pemirsa, di mana sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penghinaan pengadilan oleh Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo, Hotman Paris menyampaikan sejumlah hal terkait pemanggilan tersebut. Dan berikut pemirsa cuplikannya untuk Anda selengkapnya. Terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim di meja hakim sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara
Dan juga beberapa oknum, ada 2 ibu-ibu itu yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan, dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Ada persiapan khusus nggak Pak untuk Nggak ada persiapan, saya kan hanya sebagai saksi, jadi hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Tapi waktu persidangan itu seperti apa sih, Bang Hotman? Kenapa? Kronologinya seperti apa sih? Kronologinya kan Anda sudah lihat begitu. Kan intinya begini, kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat seks, saya itu kelainan seks. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan. Tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks, berarti kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengetok bahwa itu tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansos, mau fashion show di persidangan, padahal gue jauh lebih ganteng kan. Ya pemirsa, pada hari ini Hotman Paris ini diperiksa di Mabes Polri. Kita langsung akan ajak Anda pemirsa menuju ke rekan kami. Sudah ada Agam Rizky di sana. Agam, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian perkembangan di sana? Apakah juga Hotman Paris sudah selesai diperiksa dan juga poin-poin apa saja? Silakan. Ya, baik Celia, Rehana, dan juga pemirsa, memang hingga saat ini proses pemeriksaan pengacara Hotman Paris ini masih terus berlangsung di Barreskrim Polri, di mana tadi Hotman Paris ini hadir sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dan memberikan sejumlah pernyataan kepada awak media. Dan hingga saat ini memang pada proses pemeriksaan daripada Hotman Paris masih terus dilakukan. Tadi sempat kami dengarkan sejumlah poin yang diberikan oleh Hotman Paris ini terkait pemanggilan di Barreskrim hari ini. Yang pertama adalah Hotman Paris memang dipanggil oleh Barreskrim Polri ini untuk dimintai keterangan bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi pada 6 Februari lalu, di mana dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini telah melaporkan kegaduhan yang terjadi selama persidangan pada 6 Februari lalu ini terhadap Rasman Nasution bersama dengan Firdaus dan juga tim, karena pada proses tersebut ini terjadi sejumlah kegaduhan, dan Hotman Paris juga menyatakan bahwasanya dari kasus tersebut ini pihak Rasman bersama kawan-kawan ini akan terancam 3 pasal sekaligus. Yang pertama adalah pasal 270, kemudian pasal 271 dan pasal 351. Ini berkaitan dengan KUH pidana yang berkaitan dengan kegaduhan atau melanggar perjalannya proses peradilan yang berada di pengadilan negeri. Dan buntut dari kejadian ini memang sebelumnya Pengadilan Tinggi Ambon juga telah membekukan surat izin advokat kepada Rasman, dan juga Pengadilan Tinggi Banten juga telah membekukan surat advokat daripada Firdaus, sehingga keduanya ini memang dinyatakan oleh Mahkamah Agung sudah tidak dapat lagi berperkara di pengadilan sebagai advokat atau kuasa hukum. Dan kita masih menantikan, Celia dan juga Rehana, bagaimana hasil daripada pemeriksaan Hotman Paris, karena memang sejak pukul 10.20 tadi kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut apa saja yang dipertanyakan oleh pihak Barreskrim Polri kepada Hotman Paris dan bagaimana hasil dari pernyataan atau pemberian saksi daripada Hotman Paris kepada Barreskrim Polri. Untuk sementara demikian, Celia dan juga Rehana. Baik, kita akan menunggu bersama-sama bagaimana hasil dari pengadilan yang dilakukan di sana. Terima kasih Agam Rizky melaporkan langsung, dan selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai seorang pria hilang misterius di Pantai Pandan Payung Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Sesaat lagi.